Assalamualaikum teman-teman. Viralnya sebuah video dari seorang wanita yang bernama Ratu Qori, di mana ada seorang wanita yang ingin bertobat ya, hijrah kepada Allah, tetapi malah dibawa ke hotel. Ya, menurut pengakuan si wanita ini yang bernama Ratu Qori. Mungkin bagi kalian yang mengikuti channel ini sudah tahu ya tentang kronologi lengkapnya atau pengakuan lengkap dari yang disampaikan oleh wanita ini yang bernama Ratu Qori. Karena kemarin kan juga sudah sempat kami bahas ya, yang pada intinya saya sampaikan kembali di sini ya, secara ringkasnya saja. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu video ini ya. Jadi ada seorang wanita yang bernama Ratu Qori, di mana wanita ini niat ingin mendapat siraman rohani atau nasihat-nasihat Islami dari Oknum Habib RA ini. Karena memang si wanita ini juga mengalami sedikit problem ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mend-DM langsung nih kepada Oknum Habib RA itu tadi. Lalu terjalinlah sebuah komunikasi ya, hingga pada akhirnya si Oknum Habib ini ya, menurut pengakuan si wanita itu, Ratu Qori tadi, katanya malah dibawa ke hotel. Namun teman-teman, dalam isu ini ya, saya pribadi ya menilai ada banyak kejanggalan di sini ya. Dan di video ini saya akan menyampaikan kepada kalian semua yang menurut saya ini ada kejanggalan dalam kasus ini tuh. Tetapi sebelum kita lanjut, sebuah disclaimer penting ya. Saya di sini bukan pihak dari Oknum Habib RA ini ya, ataupun pihak dari si wanita Qori ini, tidak. Saya di sini hadir sebagai seseorang yang mengajak kalian ini untuk berpikir kritis sehingga bisa lebih bijak dalam menanggapi suatu permasalahan ataupun suatu isu keadaan tertentu. Dan perlu juga kita tahu ya bahwa satu hal yang pasti saat ini kita mesti pahami bahwa kasus ini tuh ya masih bersifat dugaan. Yang namanya dugaan bisa benar, bisa salah, ya kan? Dan juga kita baru mendapatkan kabar ini ya, datangnya isu ini itu hanya dari satu sisi saja. Sedangkan kita belum mendengar dari sisi yang lain. Sebab sebagai seorang muslim yang baik, ketika kita mendapati suatu kabar ya, maka kita ini jangan langsung kita ini telan mentah-mentah dari satu sumber saja ya. Melainkan kita juga harus melihat dari sisi sudut pandang yang lain. Nah sekarang ya, kita coba simak kembali nih pengakuan dari wanita yang bernama Ratu Qori ini teman-teman. Lalu kita bedah. Yang bersangkutan yaitu HRA. Jadi berulang kali teman-temannya kalau kita lihat video dari si Mbak ini ya, bahkan kita sudah reaction kemarin yang fullnya, beliau berulang kali menyebutkan inisial HRA. Ya ini HRA, kalau saya pribadi sudah tahu sih, ya siapa yang beliau maksud. Coba kita lanjut. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Katanya Habib itu yang langsung menawarkan apa kamu nggak mau meluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Tuh, gak apa-apa katanya mumpung lagi kita ketemu. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Dicium keningnya. Tuh. Apa kalian percaya teman-teman? Apa kalian percaya? Apa kalian kita berpikir kritis di sini sekelas Habib RA itu ya, dengan seorang wanita yang baru dikenalnya, entah siapa ini wanita ya, nggak tahu dari mana. Kemudian dengan model seperti ini ya, terbuka auratnya. Dengan perkenalan sesingkat itu, kemudian langsung main nyosor saja. Ya. Sedangkan Habib itu memiliki istri. Ya bisa jadi iya sih, bisa jadi ya, namanya kan manusia, bisa jadi iya sih. Tetapi kan lagi-lagi hal ini masih dugaan teman-teman. Ya kita hanya bisa mendengar, saat ini kita baru mendengar dari satu sisi saja, dari si wanita ini. Nggak tahu, kita belum mendengar dari yang sisi yang lainnya. Coba kita lanjut ya. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya. Karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana baru saya ceritakan. Jadi katanya untuk saat ini di video ini si mbaknya ini memilih tidak untuk menceritakan secara detailnya. Nanti katanya baru diceritakan secara detail itu ketika di proses pengadilan katanya. akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama itu. Sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali karena di situ benar-benar saya merinding. Katanya tidak menikmati teman-teman. Merindingnya dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya. Astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Kalau kita melihat memang yang video fullnya kemarin teman-teman, memang mbaknya ini memang dari awal niatnya itu ingin hijrah, ya ingin memperbaiki diri dan lebih dekat kepada Allah, sehingga mbak ini memutuskan untuk itu tadi mend-DM atau ingin mend-DM dari Habib RA itu, ya katanya alasannya ingin mendapatkan siraman rohani, ingin mendapatkan nasihat-nasihat Islami.
Nah, ini lagi kejanggalan teman-teman. Umumnya wanita ya, wanita umumnya loh kita berbicara. Ketika hal seperti itu, ketika ingin mendapatkan siraman rohani atau ceramah-ceramah, otomatis kan dia lebih memilih untuk membuka YouTube langsung. Kan sudah banyak tuh video-video dokumenter dari Habib RA ini, ya. Dan umumnya wanita itu akan merasa malu kalau ia harus memulai duluan gitu untuk ngechat oknum Habib yang notabene ia tidak kenal sama sekali sebelumnya. Ya umumnya kan kita berbicara umumnya. Wanita itu akan merasa malu untuk memulai duluan. Ya, kecuali si laki-laki ini memulai duluan. Tetapi menurut pengakuan si mbaknya, ternyata si mbaknya yang memulai chat terlebih dahulu. Sekedar bahasanya mungkin ingin konsultasi lah. Ya, wallahu alam ya. Apakah kasus ini memang siapa yang salah, siapa yang benar, wallahu alam. Ya, kita hanya bisa serahkan semua kasus ini kepada pihak yang berwajib dan semoga cepat selesai teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi ya. Kalau kita perhatikan video tersebut ya, ini hanya analisa saya ya dan bukan sifatnya justifikasi. Wanita si Kori ini mengaku kalau diperlakukan seperti itu oleh Habib RA dan ternyata juga kita dapati menurut pengakuan wanita ini ya, dia telah bersuami. Ya kemarin sempat kita mereaction fullnya kan teman-teman. Di situ kalian akan tahu secara lengkapnya bahwa ternyata pertama wanita ini sudah bersuami. Yang kedua, wanita ini ingin hijrah sehingga memutuskan untuk mendm langsung ke Habib RA ini karena alasannya ingin mendengar siraman rohani atau ceramah dan lain-lain. Nah, bagian ini saya rasa kejanggalan teman-teman. Kalau misalkan wanita ini memang niatnya ingin mendengar ceramah, kenapa tidak langsung saja masuk ke YouTube, melihat ke YouTube atau putar saja ceramahnya di YouTube? Ya kan? Kenapa harus mendm langsung gitu ke Habib ini? Itu yang jadi poin utama pertamanya, kejanggalannya. Kenapa harus mendm langsung ke Habib itu? Kenapa dia tidak memilih untuk membuka YouTube? Kan di situ banyak tuh. Ya banyak dokumentasi-dokumentasi atau potongan-potongan ceramah dari Habib RA itu. Kenapa harus sampai mendm? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari pakaian wanita ini ya, Simba ini, itu sudah jelas ya terbuka auratnya. Bahkan saya rasa sampai kesininya kan kelihatan itu. Ya, masa sekelas Habib RA ini ya inisial RA ini tertarik dengan wanita seperti ini, ya kan? Ya oke lah, semua namanya laki-laki kan ya, tidak ada yang namanya terbebas dari fitnah. Tetapi saya di sini mengajak kalian untuk berpikir secara kritis. Ya, apakah masuk akal gitu seorang Habib ini, RA ini jatuh atau kepincut dengan wanita yang seperti ini? Itu poinnya selanjutnya. Yang kedua kan menurut pengakuan dari video fullnya kalau kita lihat itu si wanita ini katanya wanita ini mendm langsung ke Habib RA kemudian dibalas. Nah, apakah semudah itu Habib RA ini membalas setiap penggemar-penggemarnya atau fansnya? Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sedangkan di saat bersamaan kita pahami, ya kita sadari bahwa orang sekelas Habib RA ini ya pasti kan sibuk. Ya, tidak mudah untuk bersosialisasi langsung ngebalasin DM satu-satu di fansnya atau penggemarnya, kan tidak mudah seperti itu. Apalagi sampai ada perkataan di situ ketemuan gitu. Ya kan? Sedangkan kita tahu bahwa Habib RA ini sudah memiliki istri dan menurut pengakuan dari orang-orang di sekitar beliau, ya istrinya itu ya Masya Allah sangat cantik, sangat jauh berbeda dengan si wanita ini. Ya masa iya secara logika yang kita harus berpikir, masa iya Habib RA ini tertarik dengan wanita ini sampai harus meninggalkan istrinya? Kan itu suatu hal yang mesti kita pikirkan teman-teman. Ya, suatu hal yang mesti kita pikirkan ke situ. Ya. Apalagi nih wanita tidak menutup aurat. Itu poin pertama. Poin yang kedua teman-teman, ya ada sebuah tangkapan screenshot yang mengatakan bahwa wanita ini itu statusnya itu berulang kali di like oleh si oknum Habib RA ini. Namun setelah saya cek akun dari namanya official Habib RA itu ya, Habib Rifki Alaidrus itu, ternyata itu adalah akun palsu teman-teman, akun bodong. Kenapa saya katakan bodong? Pertama tidak ada fotonya, yang kedua followersnya itu tidak sampai 200-an kalau nggak salah. Jadi memang kalau kita lihat ya, analisa saya ya dugaan ini memang kayak terstruktur dan sistematis ya, terancang hal seperti ini. Jadi dugaan saya apakah hal ini ada memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menjatuhkan suatu oknum Habib tertentu atau mungkin secara keseluruhan Habib tertentu, klan dari Habib tertentu, Ba'alawi misalnya, kan bisa saja. Apalagi saat ini kita tahu kan, ya
kelompok yang dinamakan Habib Ba'alawi itu sedang santer-santernya dipermasalahkan saat ini. Ya, santer-santernya dihajar ya. Dikatakan bahwa keturunan mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Keturunan mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan setelah kita tahu ya, memang ya saya pribadi termasuk orang yang berposisi objektif di sini ya. Ya, ketika ada memang oknum Habib dari Ba'alawi itu yang memang keliru menurut saya, yang berlebihan dalam ngedawirnya, maka saya akan reaction, maka saya akan kritisi. Ya termasuk saya kemarin sempat bahas Habib Bahar. Ya saya kritisi. Siapa lagi? Ada tuh Habib yang katanya lompat di atas loteng hanya menyebutkan Umar bin Muhdor, katanya selamat, nggak mati, nggak luka. Itu saya reaction juga. Itu saya katakan dengan jelas, itu adalah sesuatu yang salah. Itu adalah perkataan atau doktrin yang sesat dan menyesatkan. Ya, kemudian ada lagi oknum habaib, entah dari mana, Ba'alawi atau dari siapa, yang mengatakan bahwa cukup cinta kalian kepada Habib, maka semaksiat apapun kalian akan masuk surga. Dan itu saya juga reaction. Saya kritisi, hal itu tidak benar. Sebab ya, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang paling mulia. Sekalipun misalkan Anda keturunan habaib, ada darah Rasulullah SAW di dalam diri Anda, tetapi kelakuan Anda jauh dari nilai-nilai Islam, bahkan menyelisihi syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya maka Anda tidak mulia. Ya, maka Anda tidak mulia. Itu sudah jelas. Allah katakan dalam Al-Quran. Bahkan nanti kelak di akhir yaumil mahsyar, ya ikatan nasab itu tidak berlaku sama sekali. Ya nafsi-nafsi semua akan sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal solehnya, amal perbuatan yang ia perbuat selama di dunia. Nah kembali masalah ini teman-teman, perlu kita garis bawah ya, perlu kita pahami di sini, ini hanya bersifat dugaan, ya masih dugaan. Jadi masih terlalu dini kita mau menghakimi 100% kepada oknum Habib RA ini. Ya, jadi ya ketika ini misal nanti setelah dibuktikan ternyata memang terbukti salah, ya maka saya akan mereaction juga. Ya saya akan menyalahkan. Tetapi bila mana nanti setelah pembuktian ini ternyata memang tidak bersalah, berarti kan si wanita ini jatuh kepada fitnah. Ya kan? Jadi itu teman-teman. Saat ini ya kita sebagai seorang muslim yang baik, ketika dihadapi suatu permasalahan seperti ini, ketika kita mendapati suatu isu seperti ini, yang belum kita tahu secara pasti nih, benar tidaknya nih. Ya artinya ini kan masih 50-50 ya, 50-50 nih. Ya maka kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus bersikap tengah-tengah teman-teman. Ya kita tidak boleh berat sebelah. Ya jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum, suatu kelompok tertentu, sehingga kita menyudutkan mereka. Sehingga kita lebih condong kepada orang yang memberikan kabar buruk tersebut. Ya, jadi kita harus objektif teman-teman. Kita harus objektif. Dan makanya dan terakhir saya dengar kabar ya bahwa Habib RA ini yang dimaksud oleh si wanita ini itu telah melimpahkan kasus ini itu ke kepolisian. Dan ini saya respect, ya saya dukung. Dan hal ini seharusnya yang dilakukan oleh si wanita itu. Nah, lagi-lagi ini kejanggalan berikutnya teman-teman. Wanita ini merasa diperlakukan secara tidak hormat ya, atau kehormatannya telah dinodai. Ya seharusnya wanita ini melapor ke kepolisian, bukan justru malah keluar-keluar di YouTube. Jadi ini ada masalah apa ya? Ada apa ini di balik ini? Normalnya kan ketika kita mendapati masalah ya lapor ke polisi, bukan malah membuat forum, bukan malah berkeluar-keluar di YouTube. Ya, itu kejanggalan berikutnya. Kenapa harus ke YouTube terlebih dahulu? Kenapa enggak langsung ke kantor kepolisian? Nah, itu kejanggalan. Kejanggalan berikutnya teman-teman, setelah saya cek per cek ya, setelah saya dalami, ternyata circle dari wanita ini, wanita si Ratu Qori ini, itu siapa coba? Ya, rata-rata mereka adalah orang-orang yang sangat menentang tentang nasab Habib Ba'alawi. Ya, bisa katakan ya sebagian besar dari mereka yang mungkin tidak semua tapi sebagian besar mereka adalah golongan dari atau barisan atau sepemahaman dengan ya Kiai Imaduddin. Yang notabene-nya beliau adalah paling keras atau paling kontras mempermasalahkan nasab Ba'alawi ini. Ya. Jadi itu adalah kejanggalan berikutnya teman-teman. Kemudian kejanggalan selanjutnya lagi adalah ternyata juga di circle-nya wanita ini itu ada ya mungkin kalian ingat ya, ada seorang ustaz yang dulu mengaku sebagai seorang dukun yang dulu mengaku sebagai ustaz yang itu memiliki ilmu kebal yang besi. Kalian mungkin ingat kan? Ya kan nih, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari. Nah ini teman-teman.
kalau tadi video pertama mbaknya ini belum berhijab ya. Adapun sekarang pernyataan ini sekarang ya, ini sudah berhijab, ya kan? Apakah memang karena mendapat komenan-komenan dari netizen ya? Masa iya sekelas Habib mau sama yang wanita yang membuka aurat seperti ini? Ya ini hanya pertanyaan saya. Apakah karena itu sehingga mbak ini memutuskan untuk berhijab? Lebih dalam kutip menyempurnakan. Ya, kalian tahu lah, ya kan? Nah ini teman-teman, ya di samping mbak ini ya, ini kalian pasti masih ingat wajah ini. Yang sempat viral itu kan, yang katanya wesi ya wesi, besi ya besi. Katanya memiliki ilmu kebal, ternyata pas dites ternyata tembus. Ya ini orangnya. Ini yang dulu ngaku ustaz tapi ternyata dukun. Ya ini. Bukan Salo yang mengatakan bahwa orang ini dukun, bukan. Tetapi pesulap merah. Dan itu ada videonya, viral. Dimana pada saat itu pesulap merah membongkar kedok dari si orang ini. Ya, entah siapa namanya nih. Dan oknum Habib inisial RA ya, yang katanya mengatakan celengan apa gitu ya, yaitu Mbak atau Teteh Ratu Ori. Ya. Kalau dari namanya Ratu ini berarti keturunan Sultan Banten. Alhamdulillah Ya, Wali Songo juga dong. Ya Ya Allah. Salam buat Kiai Iman. Assalamualaikum Kiai Iman. Tuh. Assalamualaikum Kiai Imad. Disebutkan nama Kiai Imanuddin. Yang mana kita tahu teman-teman, Kiai Imanuddin adalah salah satu seorang kiai yang paling kontras ya, yang paling keras menentang nasab Ba'alawi ini teman-teman. Ya, saya di sini bukan berada di pihak nasab Ba'alawi ataupun di Kiai Imad, tidak. Saya di sini posisinya ingin membuat kalian ini berpikir kritis bahwa ternyata orang-orang yang mempermasalahkan hal ini, yang mengangkat isu ini, itu ternyata dari kelompok yang menentang dari kelompok oknum Ba'alawi ini. Ya. Nah, teman-teman, ya kan di situ kita lihat dengan jelas bahwa orang tersebut ya, oknum tersebut yang mengaku ustaz ternyata dukun ya, dan sempat juga dibongkar oleh pesulap merah, itu berada di barisan si wanita ini. Ya. Ini ada apa? Ya, makanya ini suatu kejanggalan teman-teman. Ya, lagi-lagi ini adalah suatu kejanggalan yang tidak salah sih kalau kita merasa ini janggal. Ya, sebab barisan dari wanita ini rata-rata orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Ya, orang-orang yang mempermasalahkan keturunan habaib. Ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ya semoga video ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, poinnya adalah untuk saat ini bagi kita orang yang awam, kita jangan terlalu memberat ke sebelah. Kita harus berdiri di tengah-tengah teman-teman. Kita tunggu sampai mana keputusan akhir ini, yang mana kejelasannya, sampai memang betul-betul pengadilan hukum di negeri kita ini memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah baru kita bersikap tegas, baru kita gaspol lagi istilahnya. Ya kan? Ya sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.